Halo, salam semuanya, bertemu lagi bersama gua di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa kita lanjut lagi alur cerita Kastil lagi. Tapi bagi kalian yang belum menonton video part sebelumnya, gua saranin tonton dulu biar alur ceritanya nyambung. Oke. Seperti biasa kita review dulu video sebelumnya agar kalian tidak lupa. Yang menceritakan Kim Shin yang berhasil mengalahkan Lee Sul hanya dengan satu pukulan saja dan membuat Lee Sul serta 19 anak buahnya bergabung ke gengnya Kim Shin. Sementara itu di kantor pusat yaitu Haseong Construction, tempat Kim Jae-hon menduduki singgasananya, dia kedatangan tamu tak diundang. Ternyata si Chan Seok yang melapor bahwa Deoksu sudah kalah dari seorang yang bernama Kim Shin. Setelah mendengar nama Kim Shin, Kim Jae-hon terlihat tersenyum mengerikan. Hahaha, Kim Shin namanya ya. Sama dengan bajingan sialan alumni sekolahku. Menarik. Lalu tiba-tiba Kim Jae-hon teringat akan masa lalunya dulu, di mana dia dihajar sang MC kita waktu sekolah, yaitu Kim Shin. Lalu Jae-hon berucap dalam benaknya, "Bedebah yang tidak tahu diri dan beraninya merendahkan aku. Padahal aku sudah memastikan kalau dia sudah mati secara tertulis. Apa dia berhasil selamat? Jadi dia berani mengincarku karena sudah menjadi bos preman. Hehehe, lucu sekali. Tapi apa dia pikir sekarang masih sama dengan saat SMA? Akan kubuat dia merasakan perbedaan itu sekali lagi. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang tidak bisa dibayangkan serangga-serangga seperti mereka itu. Akan kubuat mata sombongmu itu dipenuhi dengan rasa keputusasaan. Dan akan kukirim kau ke samping ayahmu, Kim Shin." Seketika Kim Jae-hon pun langsung menghubungi kota Hoyam, lebih tepatnya Kim Shin. Setelah telepon tersambung, Kim Jae-hon langsung berkata, "Sudah lama ya, Kim Shin. Ternyata kau masih hidup rupanya, keparat sialan." Tanpa menghiraukan perkataan Jae-hon, Kim Shin cuma berkata, "Jae-hon, kau sudah cek file yang sudah kukirim?" "Oh, tumpukan-tumpukan sampah itu. Sudah kok, sudah. Kau mengumpulkannya dengan rajin ya. Seharusnya si Deoksu sialan itu kuhabisi dari dulu." "Hei Jae-hon, ingat ya, bocornya file itu tergantung pada tindakanmu. Kalau itu sampai keluar publik, hal-hal yang menarik akan terjadi. Pikirkan itu baik-baik, Kim Jae-hon." Wah, semut aja berani mengancamku. Aku jadi merinding loh, Kim Shin. "Hei Jae-hon, tidak ada negosiasi dua kali untuk hal ini. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Kim Shin? Aku ingin kau tidak menyentuh orang-orangku dan berikan jaminan otonomi daerah untuk kota Hoya yang dulu dikuasai Yon Deoksu. Dasar bajingan kau. Kau tidak sedang bertingkah kan? Kau katakan saja iya atau tidak." Baiklah. Aku akui kegigihanmu, Kim Shin. Aku terima. Aku akan tutup mulut karena mengingat persahabatan kita. Ngomong-ngomong, apa kabar ayahmu, Kim Shin? Tanya Jae-hon dengan nada memancing Kim Shin. Tapi setelah mau berbicara lagi, telepon langsung ditutup oleh Kim Shin, yang membuat Jae-hon sangat kesal atas tindakan Kim Shin. Bajingan, si brengsek ini. Beraninya dia menutup telepon di saat aku berbicara. Setelah itu tiba-tiba Jae-hon berteriak, "Panggil pembersih." Lalu tiba-tiba asisten Jae-hon langsung menjawab, "Pembersih sedang bersiaga, Tuan. Bawa Kim Shin ke hadapanku. Mau tangan dan kakinya patah pun jambak dan seret dia ke hadapanku. Mau itu hidup ataupun mati." Orang dengan sebutan si pembersih diketahui dia bernama Shin Tae-jin yang akan ditugaskan untuk memburu Kim Shin. Tapi untuk saat ini orang yang bernama Shin Tae-jin masih belum diperlihatkan ya sob. Sementara orang yang datang ke kantor Kim Jae-hon bernama Nam Gyun-hyuk. Dia adalah direktur dari Sunjin Trade saat ini. Kita panggil saja dia dengan sebutan Nam, biar tidak terlalu ribet ngucapinnya. Jae-hon berkata pada Nam, "Kau sudah datang ya? Aku mengundangmu ke sini karena ada hiburan kecil. Walaupun kita mulai sebagai partner bisnis, di antara kita ada sesuatu yang lekat seperti persahabatan kan?" Lalu Nam menjawab dengan santainya,
Kau pikir seperti itu? Aku dengar cerita menarik saat datang kemari. Katanya orang yang bernama Deoksu itu kalah dari seorang pengembara. Ya, sebenarnya Deoksu itu adalah orang yang paling lemah di perkumpulan kita. Jadi begitu ya. Kau sampai memerlukan Taijin dan aku. Sepertinya kau sangat terganggu ya, tanya Nam pada Jaehon. Serangga yang mengalahkan Deoksu itu punya urusan yang belum berakhir denganku. Aku mau menyelesaikannya dengan pasti di kesempatan kali ini. Hei Kim Jaehon, ingatlah satu hal. Tugasku hanya melindungi pribadi para klien utama. Sun Jin tidak ingin terlibat hal yang sangat melelahkan. Ternyata orang yang kita panggil Nam ini merupakan tangan kanannya Baek Do-chan, atau Piton sang killer terkuat saat ini. Kalian pasti penasaran kan seperti apa kekuatan tangan kanan Piton ini, serta siapa yang akan mampu melawan tangan kanan ini ke depannya. Baiklah, ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan pihak Sun Jin. Taijin pasti bisa membereskannya, ucap Jaehon yang terlihat percaya diri. Sementara di lain gambar memperlihatkan rombongan mobil yang berangkat ke suatu tempat. Ternyata itu adalah kelompoknya Kim Jaehon yang dipimpin Taijin yang datang menyerang ke tempat rongsokan mobil wilayah kekuasaan Kim Shin saat ini. Akan tetapi di serangan kali ini kelompok Kim Jaehon tidak mendapatkan hasil apa-apa karena semua dari gengnya Kim Shin sedang tidak ada di tempat. Taijin berkata dalam benaknya, ruangannya kosong. Apa mereka tahu aku akan datang dan mereka bersembunyi? Tapi itu tidak mungkin. Kalau mereka seperti itu, pasti mereka tidak akan memulainya dari awal. Kalau begitu, ini perangkap. Kalau prasangkaku benar, mereka sudah bergerak lebih dulu. Ternyata benar, Kim Shin dan seluruh pasukannya sudah bergerak lebih dulu dan menyerang kediaman Kim Jaehon. Lantas Kim Shin langsung berkata, ayo kita masuk dan bereskan dalam 30 menit sebelum orang-orang itu kembali. Kim Shin yang langsung masuk bersama beberapa rekannya, dia pun berkata, kita langsung ke tempat bos mereka. Kita masih belum cukup kuat untuk berhadapan langsung dengan seluruh anggota mereka karena kita sangat kalah jumlah dari mereka. Waktu para bodyguard Kim Jaehon kembali ke sini adalah 30 menit. Dalam waktu singkat itu kita bereskan Kim Jaehon dan segera keluar dari tempat ini. Asisten Kim Jaehon yang sudah mengetahui kalau ada orang yang menyerang dan dia langsung melapor pada Kim Jaehon yang membuat Kim Jaehon murka dan melemparkan gelas yang sedang diminumnya. Jaehon berkata, brengsek, beraninya mereka menyerang duluan. Seketika berita penyerangan pun langsung tersebar ke seluruh penjaga yang ada di dua gedung milik Haseong Construction. Lalu ketika para penjaga yang berada di gedung berbeda pun langsung bergerak ke gedung tempat Kim Jaehon berada. Namun semua akses atau lift sudah dirusak dan dimatikan, yang membuat mereka panik atas keadaan itu. Yang ternyata pusat monitoring gedung tersebut sudah berhasil dikuasai oleh kelompoknya Kim Shin. Setelah mencari jalan ke sana kemari, bawahan Jaehon pun terpaksa harus menggunakan tangga untuk naik ke lantai paling atas. Akan tetapi tangga tersebut juga sudah dihalangi oleh barang-barang sehingga mereka harus mencari jalan lain, dan jalan satu-satunya yang bisa dilewati pun sudah ada pasukan gengnya Kim Shin yang sudah siap bertarung di sana, yang dipimpin oleh Lesul serta seluruh anak buah Namgu Yacht Group. Ditambah dengan Jin Tae sang killer buas tangan kanan Kim Shin yang siap bertarung kapanpun. Seketika pertarungan pun pecah di sana. Sementara Kim Shin, Daegeon dan juga Pi Wujin, mereka bertugas menghabisi Kim Jaehon yang berada di puncak lantai gedung itu dan bergegas untuk pergi ke sana. Sementara di lantai atas, Jaehon yang sedikit panik dengan terus mengoceh, beraninya serangga-serangga itu menyerang tempatku. Di sela kepanikannya, asisten Jaehon pun berkata, "Bos, 10 pengawal sudah bersiap di koridor, jadi Anda tenang saja. Saya juga sudah mengirim panggilan darurat ke setiap pekerja-pekerja di sekitar. Jadi mohon tenang dan bersabar sampai pembersih Taejin kembali. Tapi kalau mereka sampai melewati batas, kita minta tolong saja pada Kim Taehon. Kim Taehon adalah kakaknya Kim Jaehon ya sob ya. Biar kalian gak salah kira." Seketika Jaehon pun marah dan menggenggam baju sang asisten. Kau, aku bahkan sudah meminjam si pembersih dan kau menyuruhku minta tolong lagi.
Otak elit yang katanya dari universitas bergengsi cuma bisa berpikir seperti itu. Selagi Kim Jae-hoon sangat murka dan panik, Nam malah bersantai saja. Menyelinap masuk saat orang rumah nggak ada ya. Menarik juga. Jae-hoon, aku akan lihat-lihat sebentar. Lalu Jae-hoon langsung menjawab, terima kasih, aku pasti akan membalas budi untuk hal ini. Seketika Nam pun turun dengan 2 orang yang diajaknya. Kita turun dan lihat-lihat sebentar. Singkat cerita, Nam pun bertemu dengan Kim Shin dan para bawahannya. Nam berkata pada Kim Shin, "Hei, sepertinya kalian sibuk ya. Apa kalian sedang mencari kantor CEO? Ruangannya ada di atas tangga tepat di belakangku. Kalau naik lewat situ ada jalan pintas. Apa kalian mau coba lewat?" ucap Nam dengan santainya. Sementara Daegeon yang melihat sosok Nam langsung terkaget dan berkata dalam benaknya, pria itu lawan yang di luar perkiraan. Dia kekuatan penting dari salah satu pilar kastil. Sementara di bagian bawah gedung pertarungan besar sedang terjadi antara kelompoknya Kim Shin dan Jae-hoon yang terus baku hantam dengan sangat brutal. Woo Jin yang bersama Kim Shin dan Daegeon langsung menyuruh Kim Shin untuk pergi lebih dahulu dan menyerahkan Nam serta para pengawalnya biar mereka saja yang menahannya. Kim Shin, kau pergi saja duluan, biar kami yang urus di sini. Kalau begitu seranglah, ucap Nam dengan santai. Setelah mendengar perkataan Nam, seketika itu juga Woo Jin dan Daegeon langsung berlari dan Woo Jin menyerang dengan satu pukulan keras dan berusaha melukai Nam. Tapi dengan santai Nam menangkap serangan tersebut dan langsung menyerang balik dengan satu pukulan keras yang telak mengenai rusuk kanan Woo Jin. Serta Daegeon yang sedang bertarung dengan bawahan Nam, Daegeon juga terkena tendangan keras dari kaki kiri Nam. Sampai membuat mereka berdua terhempas bersamaan atas serangan yang mereka dapat tadi. Woo Jin berkata dalam benaknya, mustahil, monster seperti apa dia? Apa ini kekuatan pilar kastil? Apa mereka sehebat ini? Pantas saja kalau Min Seong tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi Nam yang masih santai pun berkata, stand up, ayo berdiri. Maju sini dan coba lagi dari awal. Seketika Woo Jin dan Daegeon pun langsung kembali menyerang bersama-sama. Tapi dengan cepat Nam berhasil mendumbangkan Daegeon serta berusaha menyerang Woo Jin. Tapi Woo Jin langsung memberinya satu tendangan paling kuatnya. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Nam berhasil menangkap serangan Woo Jin lalu membantingnya. Tapi Daegeon yang sudah berada di sampingnya langsung melayangkan satu pukulan ke arah Nam. Tapi Nam kembali bisa menghindarinya. Kim Shin yang melihat kesempatan pun langsung berlari ke arah Nam dan dia berhasil melewatinya atas kerja keras Daegeon dan Woo Jin. Tapi Daegeon yang tidak berhasil menyerangnya langsung kena hajar dengan beberapa pukulan tepat di wajahnya yang membuatnya harus kembali tersungkur. Sialan, satu belut kabur, ucap Nam. Tapi tidak masalah kalau cuma satu belut saja. Untuk sementara aku mulai dari 2 berdebah ini saja yang harus kubereskan sampai tuntas. Sementara Kim Shin yang sudah berhasil lewat pun langsung menuju ke ruangan Jae-hoon berada. Dengan headset di telinganya, dia menyuruh anak buahnya mematikan lampu di ruangan monitor yang sudah bawahannya kuasai. Seketika setelah lampu dimatikan, Kim Shin dengan cepat masuk dan menghabisi para bawahan Jae-hoon yang berada di sana hanya dengan pisau dan kecepatannya saja. Sementara di tempat Jin Tae dan Lesul berada, mereka berdua sedikit kewalahan. Brengsek, perusahaan macam apa ini yang memiliki banyak preman begini? Seketika setelah ucapan Lesul, ada seorang yang berbicara. Harusnya kalian lihat-lihat saat menapakkan kaki. Berani-beraninya kalian menyerang Haseong. Tidak tahu diri sekali kalian ini. Sementara Jin Tae malah tersenyum dan berkata, wah, ahli pisau. Hahaha, ku sambut dengan senang hati. Si bangsa Jin Tae ini malah kesukaannya lawan beginian. Lalu Jin Tae berkata pada Lesul, hei bos gorila. Hah? Apa gorila? Sudah gila ya kau, monyet pirang, jawab Lesul. Sudah akui saja dengan wajahmu itu. Kau lebih pantas dipanggil Rila daripada Lesul, ujar Jin Tae kembali. Sudah, kau lihatkan si ahli pisau dengan bekas luka di wajah itu.
Aku peringatkan kau, jangan kau sentuh dia karena aku sudah tag dia duluan. Bangsat, lagi sibuk-sibuk begini kau malah banyak omong monyet pirang. Tapi kelihatannya dia kuat. Nanti kalau susah serahkan saja padaku, ucap Lesul pada Jintae. Enggak. Gak akan kuberikan padamu, Rila. Dia itu mangsaku. Di saat Jintae yang sedang berbicara dengan Lesul pun, tiba-tiba orang yang menggunakan pisau tadi langsung menyerang Jintae dengan menebaskan pisaunya. Tapi Jintae berhasil menghindari serangan tersebut. Jual beli serangan dengan tebasan pisau pun tak terelakkan. Tapi untuk awal pertarungan masih kelihatan seimbang sama kuat. Pisau militer ya. Itu bukan tipe yang umum untuk digunakan di Korea. Cara menusuknya yang kasar dan tekniknya yang seperti mencungkil. Lumayan, ujar Jintae pada lawannya. Bajingan. Kau belajar dari luar negeri rupanya, Rusia atau Cina. Sepertinya kau cukup pintar meniru setelah jauh-jauh ke luar negeri, ucap sang musuh pada Jintae. Tapi bukan begitu cara menggunakan dan memakai senjata. Kau tidak akan bisa bertahan dengan gerakan pisau yang payah seperti itu. Yang saat itu juga Jintae langsung berhasil menebas lengan sang musuh. Sialan. Aku lengah, tapi Jintae yang terus-terusan berhasil menghindari serangan musuh langsung berhasil kembali dan melukai paha musuhnya yang mulai panik. Gerakan pisau itu harusnya seperti ini, ucap Jintae yang meledek kemampuan lawannya. Jangan cuma banyak laga dan tunjukkan kemampuan yang kau banggakan tadi. Apa-apaan dengan orang ini? Ada ahli pisau sehebat ini di Korea selain Kastil. Shin pun berpindah kembali pada Kim Jae-hon yang makin panik dengan matinya lampu saat itu. Bangsat, apalagi yang terjadi saat ini? Lalu Jae-hon menyuruh asistennya sendiri untuk turun karena dia merasa aneh setelah keadaan terlalu hening saat itu. Sementara di pertarungan Kim Shin berhasil melumpuhkan satu persatu para bawahan Jae-hon dengan pisaunya. Walaupun jumlahnya sangat banyak, dengan kemampuannya mereka bukanlah apa-apa di hadapan Kim Shin. Para bawahan Jae-hon cuma bisa panik dengan keadaan yang terjadi saat itu. Asisten yang diperintahkan Jae-hon melihat keadaan pun terkaget setelah dia melihat seluruh bawahan Jae-hon dengan kemampuan yang cukup tinggi sudah binasa. Dan memperlihatkan sosok Kim Shin seorang yang masih berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Dia membuat keributan dan hanya dengan waktu 20 detik berhasil melumpuhkan 10 pengawal khusus yang susah kupilih. Dan dia tidak membunuh mereka. Apa maksudnya dia punya banyak waktu untuk menyelesaikan mereka nanti? Bahkan dewa pertempuran saja mustahil melakukan ini. Kalau aku melawannya, aku hanya akan membuang nyawaku saja. Seketika setelah melihat kemampuan Kim Shin, sang asisten langsung menaruh senjatanya di lantai. Karena dia sudah tahu resiko yang akan dihadapinya kalau dia berhadapan langsung dengan Kim Shin saat itu. Sang asisten langsung mengangkat kedua tangannya, tanda dia menyerah pada Kim Shin. Seketika itu juga Kim Shin langsung melewati sang asisten Jae-hon dan masuk ke ruangan Jae-hon. Kim Jae-hon, lama tidak berjumpa. Tepatnya sudah 10 tahun sejak terakhir kita bertemu. Sedikit flashback dulu ya teman-teman. 10 tahun yang lalu, ayah Kim Shin pernah mengatakan satu hal padanya. Hiduplah dengan percaya diri, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Kim Shin waktu itu selalu berusaha mengabaikan kata-kata yang dikatakan ayahnya. Tapi kata-kata itu terus tumbuh dalam hatinya. Dan mungkin kata-kata itu agak berbahaya bagi remaja berjiwa muda. Waktu itu adalah hari ulang tahunnya Jae-hon. Dan teman-teman Jae-hon berniat mengadakan pesta di rumahnya. Serta dia juga mengajak Somin, tapi Somin menolak karena harus bekerja sambilan. Tapi teman-teman Jae-hon memaksa Somin waktu itu. Kim Shin yang melihat kejadian tersebut pun langsung menghentikan perilaku kasar teman-teman Jae-hon pada Somin waktu itu. Hentikan, ucap Kim Shin pada teman-teman Jae-hon di sana. Hei, apa cecunguk? Apa anak teladan ini minum pestisida ya? Jae-hon yang berada di sana pun langsung berujar. Menarik juga. Sebetulnya aku juga penasaran denganmu. Sepertinya keberanianmu meningkat ya kalau di depan cewek.
Seketika Kim Shin pun diajak ke sebuah ruang kelas untuk diajak berduel dengan mereka, dan mereka menyuruh Kim Shin bersiap untuk bertarung. Dan saat itu adalah pertama kali Kim Shin harus berkelahi dalam hidupnya. Awalnya Kim Shin tidak ingin berkelahi dan membiarkan dirinya terus dihajar habis-habisan, tapi karena kelewat batas, Kim Shin berkata dalam hati, "Kenapa aku harus bersabar? Bukankah suatu hari sampah-sampah ini juga harus dibersihkan? Dan aku juga harus tahu kapan untuk memakai kekuatan saat diperlukan." Singkat cerita, Kim Shin pun berhasil mengalahkan teman-teman Kim Jae-hoon, serta Jae-hoon yang berusaha memukul Kim Shin dengan alat pun harus terkena pukulan telak darinya. Sampai-sampai dia harus terhempas dan hidungnya harus mengeluarkan darah. Hei, sadarlah, aku ini Kim Jae-hoon," ucap Jae-hoon yang mulai panik dan takut. "Kau tahu kan, kau akan mati jika kau berani menyentuhku lagi. Jangan mendekat, ujar Jae-hoon yang sudah benar-benar panik. Tiba-tiba Kim Shin menginjakkan kakinya tepat di pinggir muka Kim Jae-hoon dan berkata, "Terus kenapa kalau aku akan mati?" Akan tetapi Kim Shin telat menyadarinya bahwa tinju yang ia layangkan saat itu bukanlah kekuatan, tapi kebodohan, dan dia tidak menyangka kebodohan itu akan menyerang balik sebagai cobaan yang sulit untuk dihadapi. Serta saat itu Kim Shin harus dipenjarakan dan ayahnya tewas setelah kejadian itu. Kembali ke waktu sekarang, di pertarungan Woo-jin dan Dae-gyeon yang sedang melawan Nam, mereka tampak sangat kesulitan. Walau itu adalah 2 lawan 1, akan tetapi mereka hanya bisa jadi bulan-bulanan Nam saja. Sementara di pertarungan Jin Tae berhasil mendominasi, serta Jin Tae berhasil melukai sang lawan sampai dia terus menambah luka pada lawannya. Dengan tebasan pisau yang menjadi serangan terakhirnya juga, akhirnya dia berhasil melumpuhkan lawannya tanpa terluka sedikit pun. Dan pertarungan di tempat Lesul pun mereka juga berhasil mengatasinya dengan baik. Akan tetapi di sela istirahat mereka, tiba-tiba sekelompok orang dengan jumlah besar datang dan mengepung mereka. Lalu tiba-tiba Jin Tae berkata, "Rila, waktunya sudah habis." Dengan membuka kacamata dan 2 buah pisau di tangannya, Jin Tae melangkah pergi dan berkata, "Jadi kalian bersiaplah untuk pulang." "Oi monyet, ini bukan saatnya untuk berlaga. Kalau begini terus, rencana penyergapan kita bisa gagal. Kita harus mundur terlebih dahulu," ucap Lesul pada Jin Tae. "Rila, kau pengecut ya? Enggak cocok dengan badanmu yang besar itu. Rintangan segini mah bagiku sangat pas," ucap Jin Tae pada Lesul. "Rila, kau duduk dan lihatlah baik-baik, serta nikmati saja pertunjukannya." Seketika itu juga Jin Tae langsung menyerang musuh yang begitu banyak di depannya. Dengan gerakan yang lincah seperti menari serta gerakan pisau yang sangat hebat, Jin Tae berhasil melukai mereka semua yang berusaha menghadangnya. Walaupun sang lawan yang begitu banyak juga menggunakan senjata, tapi itu bukan masalah bagi Jin Tae. Jin Tae terus menyerang dan menghabisi satu persatu lawannya. Dia tak gentar sedikit pun melawan puluhan musuh sekaligus yang berusaha melumpuhkannya. Lagi dan lagi Jin Tae menumbangkan lawan-lawannya di hadapan Lesul dan para bawahannya. Bahkan salah satu pasukan dari Haseong berujar dalam hatinya, "Sudah lebih dari 10 tahun sejak aku berhadapan dengan pisau. Aku bukannya fobia, tapi kadang aku gemetar kalau melihat pisau yang tajam. Hanya saja, bagaimana bisa dia menerjang lautan pisau seperti bukan apa-apa? Apa dia tidak punya rasa takut?" ucap bawahan Haseong itu yang cuma bisa melihat kemampuan Jin Tae yang membantai pasukannya. Jin Tae yang tanpa henti terus menyerang. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan 2 serangan langsung yang mengarah padanya dan membuatnya harus terhempas. Akan tetapi dengan kemampuannya itu merupakan hal biasa baginya. Dia menahan hempasan badannya dengan satu kaki yang menopang ke dinding dan langsung melompat kembali serta menyerang balik lawannya dan berhasil melukai lawan-lawannya itu. Serangan yang bertubi-tubi datang padanya. Semuanya juga berhasil dia tangkis dengan mudah dan berhasil melukai lawan-lawan selanjutnya. Dan dengan sangat ganas Jin Tae mengamuk merobohkan semua yang menghalanginya. Sampai Lesul terkaget melihat kemampuan Jin Tae yang membantai puluhan musuh hanya seorang diri. "Bangsat,
Apa-apaan ini? Aku tidak pernah dengar dan lihat kemampuan pisau yang seperti itu. Kim Shin juga seperti itu. Siapa sebenarnya mereka? Setelah itu Lesu langsung berkata pada Inso, "Inso, aku titipkan anak-anak yang pingsan. Aku harus mencari kembali harga diriku yang sempat hilang di hadapannya." Seketika setelah Lesul berkata, dia langsung menghajar dua orang yang berusaha menyerangnya. Pindah ke pertarungan Wujin dan Daegeon. Mereka masih tampak kesulitan melawan Nam yang salah satu pemegang gelar pilar kastil. Wujin dan Daegeon harus berjuang jatuh bangun melawannya meski 2 lawan 1. Tapi kemampuan mereka bagaikan langit dan bumi. Perbedaan kekuatan yang sangat mengerikan. Tapi mereka sudah berjanji untuk menahannya agar Kim Shin bisa menghabisi Kim Jae-hon. Diperlihatkan Wujin dan Daegeon tampak tak berdaya di hadapan Nam sang pilar kastil itu. Wujin berkata dalam benaknya, bagaimana bisa kemampuannya setinggi ini? Daegeon bahkan sudah mencapai batasnya. Dia terus bertarung setelah melawan Kim Shin dan geng Deoksu. Harusnya dia sudah berbaring di rumah sakit sekarang. Kalau begini terus, kita berdua pasti mati. Aku harus menyelamatkan Daegeon bagaimanapun caranya, walaupun aku sendiri yang harus mati di sini. Seketika itu Wujin langsung berdiri dan kembali menyerang Nam dengan sisa-sisa kekuatannya. Dia berusaha memukul Nam, tapi Nam berhasil menghindar dan membalas pukulan Wujin yang berhasil mengenai rusuk Wujin kembali. Tapi Wujin berusaha menahan pukulan tersebut dan berusaha menggenggam baju Nam. Dengan genggamannya yang kuat, dia langsung menabrakkan kepalanya ke wajah Nam yang membuat Nam semakin murka. Sialan, serangga sepertimu beraninya kau menyentuhku. Nam yang murka pun langsung menggenggam Wujin dan melemparnya sampai-sampai Wujin harus terhempas dan menghancurkan dinding kaca yang ada di belakangnya. Tidak berhenti di situ, Nam langsung melayangkan satu pukulan ke arah Wujin. Dilanjut dengan tendangan keras ke wajahnya yang membuat Wujin harus terhempas kembali dari posisinya dan terbaring tak berdaya. Wujin yang masih tersadar pun cuma bisa bergumam dalam hatinya, ada apa denganku? Apa yang kulakukan selama ini? Aku hanya membuang waktuku sia-sia dan tak mengasah kemampuanku. Bahkan teman-teman yang selama ini berjuang keras dan kesulitan, aku tidak bisa membantu mereka sama sekali. Sementara Nam yang masih belum puas pun langsung melangkahkan kakinya dan ingin menghabisi Wujin. Akan tetapi di sela langkahnya tiba-tiba Daegeon menyerangnya dari belakang. Tapi sayang serangan Daegeon berhasil Nam antisipasi. Nam langsung menyikut Daegeon dan berusaha memukulnya. Wujin yang sudah bangkit pun langsung menyerang Nam kembali dengan melancarkan satu pukulan padanya. Akan tetapi Nam yang memiliki respon yang sangat baik pun langsung memasang kuda-kuda bertahannya dan berhasil menahan serangan tersebut, lalu menyerang balik Wujin dengan satu tinjuan keras yang telak mengenai wajah Wujin. Tapi Wujin dengan kegigihannya berhasil melayangkan satu tendangan ke perut Nam yang membuat dua-duanya harus terhempas menjauh. Pertarungan yang belum berakhir pun dimulai kembali. Mereka berdua langsung kembali berlari dan menyerang satu sama lain. Wujin berusaha memukul Nam, tapi Nam kembali berhasil menangkap tangan Wujin serta berhasil menendang kaki pijakan Wujin dan membuatnya harus terjatuh. Akan tetapi Wujin tidak habis akal. Di sela badannya yang jatuh, dia melayangkan satu pukulan dan berhasil masuk mengenai dagu dari Nam. Wujin yang melihat kesempatan pun langsung kembali menyerang Nam dengan serangan bertubi-tubi tanpa henti. Sayangnya kekuatan Nam yang berbeda itu berhasil menahannya dan berhasil melayangkan satu tendangan kaki kiri yang berhasil kembali mengenai rusuk kanan Wujin yang membuat Wujin harus terhempas dengan punggung yang mengenai meja yang ada di belakangnya. Akan tetapi Wujin dengan semangatnya kembali memasang kuda-kuda bertarung. Nam yang melihat itu pun takjub dengan kegigihan Wujin dan dia berkata, berdebah ini, walaupun dia tidak bisa menghindari seranganku, dia selalu membengkokkan badannya setiap terkena seranganku dan mengurangi dampaknya. Dia bisa mengikuti tempoku dengan cepat. Lumayan juga instingnya, kemampuannya masih kurang, tapi orang seperti dia bisa cepat berkembang. Kalau bertemu dia lagi setelah ini, pasti dia sudah menjadi orang yang sangat berbeda. Bibit masalah harus kuhabisi di sini dan saat ini juga.
Setelah itu pertarungan akan kembali dimulai. Akan tetapi tiba-tiba Nam mendengar suara tembakan yang berasal dari kantor Jae-hoon. Lalu gambar pun berpindah. Jae-hoon yang kedatangan Kim Shin, dia langsung menembakkan pistolnya ke arah Kim Shin. Sementara pasukan yang dibawa Tae-jin sedang berada di perjalanan untuk kembali ke gedung Haseong. Tae-jin yang sedang berkendara berucap, asisten Jae-hoon tidak bisa dihubungi. Harusnya tidak akan ada masalah karena Direktur Nam datang. Tapi kenapa rasanya aku tidak tenang? Di sela pikirannya tiba-tiba ada 3 motor yang datang dan tiba-tiba melemparkan telur ke mobil yang dikendarai Tae-jin. Ternyata itu adalah kelompoknya Kim Shin yang dipimpin oleh Seong Jun untuk menahan pergerakan Tae-jin yang ingin kembali ke kediaman Jae-hoon. Tae-jin yang mulai kesal pun langsung menginjak gas dan melesat melewati mereka. Akan tetapi satu mobil yang dikendarai Somin sudah menghalangi jalan mereka. Somin berkata dalam benaknya, cepatlah Kim Shin, waktunya tidak banyak. Kembali ke Jae-hoon yang sudah menembakkan pistolnya ke arah Kim Shin, tapi tidak berhasil mengenai Kim Shin. Jae-hoon berkata, hei Chan Seok bajingan, ngapain kau? Bajingan itu sudah tidak bisa bergerak, sekarang cepat serang dia. Chan Seok yang sedikit kesal pun cuma bergumam dalam benaknya, Kim Jae-hoon berdebah tolol. Gak tahu apa-apa, sudah banyak bacot. Belum pernah ikut wajib militer, tapi asal menembak dari jauh begitu. Menembak dari depan mata saja belum tentu kena bangsat. Apa dia sudah gila? Dia mau aku melawan monster ini. Aku harus memikirkan masa depanku. Seketika itu juga Chan Seok langsung kabur meninggalkan Kim Shin dan Jae-hoon serta satu asisten Jae-hoon. Brengsek, ucap Jae-hoon. Kembali, awas kau Chan Seok. Setelah ini berakhir, aku akan mencari dan membunuhmu. Jae-hoon yang mulai panik pun langsung menembakkan pistolnya terus-menerus sampai dia kehabisan peluru. Tapi tidak dapat mengenai Kim Shin sama sekali. Lalu Kim Shin berbicara pada Jae-hoon. Tenang, tenanglah kau Jae-hoon. Saat Jae-hoon mau mengisi kembali amunisinya, tiba-tiba Kim Shin langsung mengambil pistol yang dipegang Jae-hoon. Jae-hoon yang panik pun langsung menyerang dengan asal memukul saja, karena kondisi saat itu sangat gelap. Tiba-tiba Kim Shin menampar wajah Jae-hoon dengan santainya dan membuat hidung Jae-hoon berdarah. Lalu menendang kakinya sampai membuatnya harus berlutut. Jae-hoon dengan kepanikannya berkata, tunggu Kim Shin, kau ingatkan apa yang terjadi setelah kau melakukan ini. Kalau kau menyentuhku, kau harus melawan kastil. Kau kesini cuma ingin otonomi daerah kan? Aku akan memberikannya dan tidak akan menyentuh kota Hoeam. Kau dan aku sama-sama sudah dewasa kan? Jadi apa yang sedang kau lakukan? Akan tetapi Kim Shin menghiraukan perkataan Jae-hoon dan mengisi amunisi pistol yang sudah diributnya tadi. Jendela di sana tidak terkena cahaya kan? Di zaman kau bertingkah seperti preman dulu, kau tidak pernah naik ke atap kan Jae-hoon? Baiklah. Aku akan berikan kau 2 tambang emas di daerah Gangnam, Kim Shin. Kim Shin yang sudah kesal pada Jae-hoon pun, dia cuma berbicara, cepat jalan. Jae-hoon yang ditodong pistol cuma bisa berjalan ke arah jendela yang kacanya sudah pecah karena tembakannya tadi. Dan memperlihatkan tempat dengan ketinggian yang luar biasa yang membuat Jae-hoon menangis dan berbicara. Kim Shin, aku tahu aku memang salah, tapi ini tidak benar kan? Kim Shin, kau hanya bercanda kan? Dan sejujurnya kematian ayahmu itu bukan salahku. Ayahmu terlalu berlebihan karena satu anak dikirim ke penjara. Makanya orang-orang kastil membunuhnya. Dan kalau dipikir lagi kau juga salah kan? Seandainya kau diam saja waktu itu, masalahnya tidak akan besar seperti ini. Dengan santainya Kim Shin cuma berkata, cuma itu kata terakhir yang mau kau ucapkan. Jae-hoon yang cuma bisa menangis dan memohon pun cuma bisa berbicara tanpa henti. Bajingan, tutup mulutmu dan terima saja hukuman yang kuberikan padamu, ucap Kim Shin sambil mendorong Jae-hoon keluar gedung dan terjatuh. Mati atau enggak si Jae-hoon ini, kalian sabar dulu, oke? Scene-nya berpindah lagi soalnya ke pertarungan Woo-jin dan Nam. Setelah mereka berdua berkali-kali mendengar suara tembakan, Woo-jin berkata dalam benaknya,
Apa ada sesuatu yang terjadi di bagian Kim Shin? Sementara Nam yang hendak pergi meninggalkan Woo Jin langsung berkata padanya, "Woi, mari kita selesaikan ini." Mendengar hal itu, Nam menatap ke arah Woo Jin dan bersiap dengan keling emasnya. Ketika pertarungan pun langsung terjadi kembali. Mereka berdua beradu pukulan layaknya Luffy versus Katakuri di serial One Piece. Mereka berdua terkena pukulan satu sama lain. Akan tetapi karena stamina Woo Jin yang sudah memburuk, dia kewalahan. Dan Nam yang memiliki level berbeda dari Woo Jin langsung berhasil melancarkan satu pukulan telak ke dagu Woo Jin dan membuat Woo Jin harus terhempas dan kalah begitu saja. Sementara Nam yang sudah berhasil membereskan Woo Jin, dia langsung berlari ke arah tempat Jae-Hoon berada. Dia terlihat kaget melihat pemandangan di depannya dan berkata dalam benaknya, "Sialan, orang yang kubiarkan lolos ternyata monster sebenarnya." Seketika Kim Shin yang sudah berhasil menghabisi Jae-Hoon pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan bertemu dengan Nam. Tapi dengan kecepatannya dia kembali berhasil melewati Nam dan tidak menyerangnya sama sekali. Sialan, dia lolos untuk yang kedua kalinya dariku. Nam kelihatan kesal pada Kim Shin. Tapi prioritas utamanya saat itu adalah mengecek keadaan Jae-Hoon. Dan ternyata Jae-Hoon tidak mati. Jae-Hoon dijatuhkan tapi Kim Shin sudah mengikat tangannya dengan tali di tiang jendela sehingga dia tidak terjatuh menghantam bumi. Tapi saking takutnya dengan keadaan itu membuat Jae-Hoon buang air besar di celananya dan membuatnya tak sadarkan diri. Kim Shin tidak membunuhnya karena dia rasa penderitaan Jae-Hoon akan terlalu singkat kalau dia mati sekarang. Jadi dia akan membuatnya menderita terlebih dahulu. Ingat kata-kataku Jae-Hoon. Semua yang kau percaya, semua yang kau miliki, setelah aku sepenuhnya menjatuhkan semua itu darimu. Saat kau termengap-mengap di bawah dari yang terbawah, saat itu aku akan datang lagi untuk membunuhmu. Dan ingatlah, aku memegang hak kekuasaan hidup dan mati dari bajingan keparat sepertimu. Gemetarlah dan takutlah, hanya itu yang kuizinkan untukmu. Oke, baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan taruh komentar kalian, oke? Gua sendiri ingin tahu apakah pembawaan yang gua bawakan ini sudah ada perkembangan atau belum. Jadi tolong komentar dan bandingkan dengan video pertama yang gua upload, biar setiap kekurangannya bisa diperbaiki lagi. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.